Pemandangan kampung Indonesia pada tahun 1928, jalanan yang sederhana, rumah-rumah tradisional. Jamaah yang memasuki agen, berbicara dengan agen perjalanan, mempersiapkan dokumen atau uang untuk membeli tiket. Di tengah kehidupan sederhana di kampung, bagi umat Muslim yang bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji, langkah pertama adalah memesan tiket kapal. Di agen perjalanan kampung, calon jamaah bertemu dengan para agen yang telah berpengalaman. Agen-agen ini bekerja sama dengan perusahaan pelayaran Belanda yang mengoperasikan kapal menuju Tanah Suci. Setelah membayar, calon jamaah menerima tiket mereka. Sebuah tanda bahwa perjalanan panjang menuju Tanah Suci segera dimulai. Jamaah dari kampung berjalan menuju stasiun kereta api. Dengan barang bawaan mereka, para jamaah dari berbagai kampung berbondong-bondong menuju stasiun kereta api, memulai perjalanan panjang menuju Tanjung Priok, pelabuhan utama yang akan membawa mereka ke Tanah Suci. Kereta api penuh sesak, berangkat menuju Tanjung Priok. Perjalanan dengan kereta api ini adalah langkah pertama menuju impian mereka, menunaikan ibadah haji di Makkah. Pelabuhan Tanjung Priok, 1928. Disinilah ribuan langkah berkumpul membawa harapan yang sama, bisa menjejakkan kaki di Tanah Suci. Begitu kereta berhenti, para jamaah berhamburan turun. Tak ada waktu berleha. Mereka segera bergerak, menembus keramaian pelabuhan yang dipenuhi suara peluit, deru mesin kapal, dan teriakan para buruh angkut. Bagi mereka, pelabuhan ini bukan sekadar tempat berangkat. Ini adalah gerbang menuju impian suci yang telah lama ditabung, baik secara harta maupun doa. Barang bawaan diangkut satu persatu, sebagian dengan tangan, sebagian lagi dinaikkan ke kapal menggunakan tali tambang. Sebuah kerjasama yang sederhana, namun penuh makna. Disinilah semangat gotong royong hadir. Sesama jamaah saling bantu. Tak peduli dari mana asal mereka, Solo, Padang, atau Madura, semua menyatu dalam satu niat lillahi ta'ala. Sementara sebagian fokus pada barang, yang lain sibuk mencari tempat duduk di atas geladak. Tidak ada tiket dengan nomor kursi. Siapa cepat dia dapat. Bahkan untuk tidur pun, mereka harus berebut tempat di antara tumpukan koper dan peti kayu. Ketegangan bercampur haru. Mereka tahu, begitu kapal bergerak, tanah air akan perlahan hilang di balik cakrawala. Peluit panjang kapal terdengar tanda keberangkatan sudah dekat. Para jamaah segera bergegas menaiki tangga sempit menuju geladak. Wajah-wajah penuh harap dan cemas memenuhi jalur sempit itu. Tangga kapal menjadi saksi langkah terakhir mereka di tanah air. Isak harut terdengar pelan, karena mereka tahu ini adalah perjalanan suci, sekaligus perpisahan yang belum tentu berujung pulang. Saat tangga terakhir terangkat dan kapal mulai meninggalkan dermaga, hati para jamaah telah berlayar lebih dulu menuju Baitullah. Kapal terus melaju menuju Palembang pelabuhan berikutnya. Di sana, ratusan jamaah telah menanti untuk ikut serta menuju Tanah Suci. Suatu sore di Sungai Moisi yang megah. Di sini, ratusan jamaah lainnya bergabung. Dari ulu sampai ilir, mereka datang membawa harapan yang sama menuju Mekkah. Geladak kapal pun semakin penuh. Tapi semangat justru semakin menyatu. Dari Jawa hingga Sumatera, satu niat, satu tujuan.
Dari Batavia, rombongan haji terus bergerak. Kini, tibalah giliran Palembang. Di kota ini, antusiasme warga luar biasa. Di pelabuhan, para keluarga sudah menanti, sebagian mengantar, sebagian lagi berharap bisa berangkat. Terdengar kabar, Sweeten sich weer honderden aan, ratusan orang kembali bergabung. Semangat haji menular dari mulut ke mulut, tak hanya dari Palembang kota, tapi juga dari Ulu dan Ilir, datang dengan perahu kecil menuju dermaga besar. Mereka ingin jadi bagian dari perjalanan suci itu. Bagi masyarakat Palembang, berhaji bukan sekadar kewajiban agama. Ia adalah lambang kemuliaan sosial, bukti ketekunan hidup, dan harapan akan keberkahan keluarga. Sebelum menyeberangi lautan Hindia menuju Jeddah, kapal-kapal haji wajib singgah di Sabang, sebuah titik transit yang sunyi, tapi penuh makna. Di sini, setiap jemaah turun, bukan untuk beristirahat, melainkan untuk diuji. Tubuh mereka diperiksa, suhu diukur, dan paru-paru didengar dengan seksama. Kolera, malaria, dan berbagai penyakit lain menjadi momok bagi perjalanan panjang ini. Pemerintah kolonial tak ingin wabah menyebar ke kapal-kapal mereka. Jemaah berdiri berbaris, satu persatu, dengan wajah tegang dan pasrah. Bagi sebagian, hasil pemeriksaan ini bisa menentukan lanjut ke Mekah atau pulang kembali ke tanah air. Sabang bukan sekadar pemberhentian, ia adalah gerbang seleksi, gerbang ujian yang pertama sebelum tanah suci. Sabang bukan hanya tempat pemeriksaan kesehatan. Bagi para jemaah, ini juga menjadi kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir untuk membeli kebutuhan bekal makanan, kain ihram tambahan, bahkan surat untuk keluarga. Di pasar kecil dekat pelabuhan, tangan-tangan tua memilih perlengkapan. Sebagian menukar koin perak terakhir yang mereka punya. Bukan untuk kenyamanan, tapi untuk bertahan di perjalanan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Setelah ini, mereka akan memasuki samudra luas. Tak ada pasar, tak ada pelabuhan, hanya ombak, angin, dan doa yang menemani. Dalam perjalanan menuju Tanah Suci, waktu seakan melar. Hari-hari panjang di atas lautan tak berujung membuat para jemaah harus belajar bertahan bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Namun di antara suara ombak dan angin kapal, ada tawa kecil yang terdengar. Salah satu petugas kapal, entah sengaja atau kebetulan, memperlihatkan trik sulap sederhana. Sebuah hiburan langka yang disambut dengan sorak dan tepuk tangan. Sejenak, kapal itu bukan lagi tempat transit spiritual, tapi menjadi panggung kecil di tengah samudra, di mana iman dan tawa bisa berdampingan. Di laut yang luas, manusia tetap mencari kehangatan, bahkan dalam bentuk hiburan kecil, yang membuat waktu berjalan sedikit lebih cepat. Banyak lagi pemandangan yang indah dan tenang terlihat. Di geladak kapal, para jemaah memandang langit. Laut tenang, langit bersih. Tak ada lampu kota, hanya bintang-bintang yang berkelip seakan lebih dekat dari biasanya. Sebagian berzikir pelan, sebagian terpejam dalam diam. Kapal melaju, dan waktu berjalan tanpa terburu-buru. Dalam keheningan malam, mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan. Seakan setiap hembusan angin membawa doa, dan setiap detik adalah percakapan batin yang dalam. Kapal akhirnya tiba di Perim, sebuah pulau kecil di selatan Yaman. Disinilah Laut Arab bertemu dengan Laut Merah. Disinilah batas dunia lama dilampaui. Perim adalah pintu gerbang. Bagi para jemaah, ini adalah pertanda bahwa tanah suci semakin dekat.
Namun bukan hanya itu yang berubah. Di Perim, rombongan dari Hindia Inggris bergabung. Mereka datang dari arah yang berbeda, tapi dengan niat yang sama, memenuhi panggilan ke Baitullah. Bahasa mereka berbeda, pakaian mereka pun lain. Tapi saat kaki menginjak dek yang sama, perbedaan luluh dalam semangat ibadah. Di tengah angin panas dan debu pelabuhan, lahirlah rasa persaudaraan. Sebuah kesadaran sunyi bahwa Islam tak mengenal batas bendera dan bangsa. Setiap malam, matahari terbenam di hadapan mereka. Cahayanya perlahan memudar di cakrawala dalam warna yang tak pernah sama. Merah jingga, emas, dan ungu menyatu di atas laut yang tenang. Bagi sebagian, ini sekadar pergantian hari. Tapi bagi mereka yang berlayar menuju Tanah Suci, ini adalah pertanda satu hari telah dilewati, satu hari lebih dekat pada Baitullah. Setelah berhari-hari di tengah samudra, setelah malam-malam panjang yang tenang dan penuh doa, akhirnya Jeddah terlihat di kejauhan. Garis pantainya perlahan muncul dari kabut laut. Bangunan-bangunan putih kecil terlihat berdiri di balik debur ombak yang perlahan mengecil. Para jemaah berjejal di sisi kapal. Ada yang menangis haru, ada yang bersujud diam-diam. Bagi mereka, ini bukan sekadar pelabuhan. Ini adalah gerbang menuju Tanah Suci. Semua letih, semua peluh, seolah luruh di depan pandangan itu. Tanah asing yang selama ini hanya mereka dengar dari kisah-kisah tua. Jeddah bukan akhir perjalanan, tapi bagi banyak hati, ini adalah awal dari sesuatu yang suci. Tak ada dermaga besar yang menyambut mereka. Kapal haji tak bisa bersandar terlalu dekat dengan daratan. Sebagai gantinya, perahu-perahu kecil datang menjemput satu persatu. Bergoyang diterpa ombak, mengantar para jemaah dari kapal besar menuju pelabuhan Jeddah. Di atas perahu, wajah-wajah letih berubah menjadi haru. Karena tanah yang selama ini hanya mereka lihat dalam mimpi, kini sudah bisa dicium dari dekat. Setiap dayungan membawa mereka lebih dekat ke Baitullah. Lebih dekat ke puncak dari sebuah perjalanan yang telah mengubah jiwa mereka selamanya. Di pintu masuk Jeddah, para jemaah harus melewati satu tahapan penting. Pemeriksaan bea cukai. Disinilah Anda melihat wajah-wajah dari seluruh penjuru dunia. Ada yang datang dari Afrika, berbalut kain putih dan sorban panjang. Ada yang dari Asia Tenggara, dengan wajah lembut dan langkah penuh takzim. Ada pula yang dari Eropa dan Amerika, mengenakan pakaian yang sama, karena di sini semua dibersihkan dari status dan asal-usul. Bahasa mereka berbeda, warna kulit pun beragam, tapi semua mengucap satu kalimat yang sama. Labbaik Allahumma labbaik. Inilah wajah Islam yang sesungguhnya. Satu dalam tujuan, sejajar dalam ibadah. Di luar Masjidil Haram, di tengah hiruk-pikuk dan panas kota tua ini, kita menyaksikan kebesaran yang tak bisa diukur dengan angka atau kata. Beginilah suasana Jeddah pada masa itu. Pelabuhan yang menjadi pintu masuk ke Tanah Suci. Inilah pintu masuk utama kota Jeddah, gerbang menuju Tanah Suci yang dipenuhi wajah-wajah dari segala penjuru bumi. Jeddah bukan kota biasa. Ia adalah pelabuhan suci, tempat pertama kali tanah Arab dipijak oleh para jemaah. Beberapa gambar ini memperlihatkan denyut hidup kota pelabuhan yang padat penduduk. Jalan-jalan sempit tapi ramai, dengan arsitektur kuno yang berbaur dengan hiruk-pikuk modernitas saat itu. Inilah jalanan paling keren pada zamannya, di mana unta, mobil, dan pejalan kaki bisa berbagi ruang dalam satu bingkai kehidupan. Langkah-langkah mereka kini mantap. Rasa lelah perlahan diganti dengan rasa syukur.
Mekah sudah dekat, dan hati mereka telah siap menyambut panggilan suci. Di Jeddah, tak hanya jamaah dari penjuru dunia yang tiba, tetapi juga kantor-kantor konsulat dari berbagai bangsa yang memiliki warga Muslim. Persia, Mesir, Prancis, Italia, Inggris, hingga Hindia Belanda. Di tengah lautan manusia yang hendak menuju Tanah Suci, Jeddah menjelma jadi simpul diplomatik dunia Islam di mana urusan spiritual dan kenegaraan bertemu dalam satu pelabuhan. Tak jauh dari keramaian pelabuhan Jeddah, terdapat sebuah tempat yang dipercaya sebagai makam Hawa atau ibu dari seluruh manusia. Kini yang tersisa hanyalah jejak, bekas-bekas yang dijaga sunyi. Di luar gerbang kota, tampak kelompok buruh harian yang bekerja demi menyambung hidup. Banyak di antaranya berasal dari Afrika. Disebut orang negro kala itu menjadi bagian dari denyut kehidupan Jeddah yang tak pernah benar-benar diam. Mereka hidup dalam tenda-tenda sederhana, membentuk perkemahan sementara, menanti panggilan kerja, atau sekadar bertahan dari panas dan debu. Di jalanan Jeddah, bukan hanya manusia yang berlalu lalang, tapi juga domba-domba, barang dagangan yang ramai dicari. Seorang pedagang menawarkan dagangannya 5 gulden Belanda untuk seekor domba. Jalanan pun menjelma menjadi pasar terbuka, di mana tawar-menawar, suara hewan, dan debu yang beterbangan menyatu dalam denyut kehidupan kota pelabuhan menuju Tanah Suci. Perjalanan berlanjut menuju tempat penampungan air. Disinilah para jamaah mengambil air tawar dari sumur-sumur yang tersedia. Kantong-kantong kulit unta diisi penuh, menjadi sumber kehidupan di tengah padang yang tandus. Di balik setiap langkah menuju Tanah Suci, ada usaha untuk bertahan, seteguk demi seteguk. Hewan-hewan itu tak hanya diberi minum, tapi juga diandalkan untuk mengangkut air, beban berat yang dibawa dari sumur menuju rumah setiap keluarga. Setiap rumah tangga bergantung pada mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, menempuh jarak jauh di tengah terik padang pasir. Dalam keterbatasan, kerja keras ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan hidup sehari-hari. Di balik kesederhanaan kota ini, berdiri sebuah pabrik minyak tradisional, tanpa mesin uap, tanpa listrik. Disinilah unta dan keledai menjadi penggerak utama, memutar roda, mengolah biji menjadi minyak. Sebuah teknologi sederhana, tapi bertahan karena kesetiaan makhluk yang tak pernah mengeluh. Secara arsitektur, Jeddah menyimpan banyak keindahan.
Rumah-rumah tua berdiri kokoh, dengan balkon-balkon kayu yang berjajar, khas gaya Hijaz yang memadukan fungsi dan keanggunan. Setiap sudutnya bercerita tentang masa ketika angin padang membawa dingin malam ke dalam rumah-rumah berbingkai sejarah. Di sini, ribuan pengunjung Mekah berkumpul dalam waktu yang bersamaan. Kota menjadi ramai, pasar-pasar dipenuhi suara tawar-menawar dari berbagai penjuru dunia. Unta-unta ini akan menjadi kendaraan jemaah haji melewati gurun. Merekalah kapal gurun. Unta-unta yang duduk dan berdiri, bersiap menempuh perjalanan berat di tengah padang pasir. Tanpa mesin, tanpa roda, namun mampu membawa beban bertonton melintasi medan yang tak terjamah kendaraan lain. Dalam kesunyian gurun, merekalah kendaraan paling setia dan kuat yang pernah dikenal peradaban. Sebelum mengenakan pakaian ihram, tubuh lebih dulu dibersihkan. Diurapi dengan minyak sebagai simbol penyucian lahir dan batin. Pakaian ihram, 2 lembar kain putih tanpa jahitan, dililitkan sederhana, tanpa kemewahan, tanpa perbedaan. Semua sama di hadapannya, hanya niat dan ketulusan yang membedakan. Para jemaah mulai bersiap untuk perjalanan ke Mekah. Mereka mengenakan ihram, membawa perlengkapan secukupnya. Dengan penuh kesabaran, mereka menaiki unta satu-satunya alat transportasi yang sanggup menempuh medan gurun yang berat. Panas, angin, dan debu bukanlah halangan. Karena yang mereka kejar bukan dunia, melainkan panggilan suci dari Yang Maha Kuasa. Unta-unta kargo mulai dimuat dengan perlahan. Satu persatu karung, persediaan makanan, air, dan perlengkapan perjalanan dinaikkan ke punggung mereka. Setiap beban diikat dengan cermat, karena perjalanan ini tak mengenal ampun bagi yang lalai. Padang pasir menanti, luas, sunyi, dan menyimpan banyak misteri. Tapi semuanya telah bersiap, baik tubuh, hati, maupun niat. Sebuah perjalanan besar akan dimulai, menembus dataran panas yang tak berujung, demi satu tujuan yang mulia, Tanah Suci Mekah. Gurun terbentang luas, dan di tengah panas yang membakar, para jemaah melangkah dalam barisan, menunggangi unta dengan tenang dan sabar. Semangat terpancar dari wajah-wajah mereka, meski perjalanan masih sangat panjang. Tapi tidak semua menunggangi unta. Sebagian harus berjalan kaki, karena menyewa unta terlalu mahal. Mereka melangkah tanpa keluh, membiarkan pasir gurun menyelimuti kaki, sebab yang mereka kejar bukan kenyamanan, tapi panggilan dari Tanah Suci.
Akhirnya perjalanan panjang itu sampai juga, dan Mekah mulai terlihat di hadapan mereka. Gedung-gedung yang menjulang tinggi mulai mengelilingi, sementara di tengah kota, Masjidil Haram berdiri megah, menanti kedatangan mereka. Al-Baitul Haram, rumah Tuhan yang penuh berkah, menjadi tujuan akhir dari perjalanan ini, tempat mereka akan merasakan kedamaian yang sejati. Mekkah, dengan segala keramaian dan kesakralannya, kini menyambut para jemaah dengan penuh harapan. Di halaman Masjidil Haram, para jemaah mulai berbaris dengan khusyuk, siap menjalani salah satu ritual paling sakral, tawaf. Dengan penuh ketenangan, mereka mulai berputar. 7 kali mengelilingi Ka'bah. Setiap langkah diiringi doa dan harapan. Tawaf bukan sekadar gerakan fisik, tapi sebuah perjalanan spiritual, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan penuh iman, setiap putaran membawa mereka lebih dekat ke hati tanah suci, menghubungkan jiwa dengan Yang Maha Kuasa. Di kejauhan, berdiri kokoh Gunung Jabal Qubais, saksi bisu zaman, menyimpan jejak ribuan peziarah yang datang dan pergi. Dari lerengnya, kota Mekkah tampak seperti lautan bangunan suci, berdenyut dalam irama ibadah yang tak pernah berhenti. Tak jauh dari sana, berdiri Madrasah Al-Falah, tempat para pelajar menimba ilmu agama, meneruskan tradisi pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Di kota ini pula, Haji Jam, sebuah yayasan Islam, menjadi tempat persinggahan dan pengabdian, menguatkan semangat para jemaah dengan ilmu dan pelayanan. Di balik kesibukan ibadah, Mekkah juga menyimpan denyut kehidupan, di mana ilmu dan iman bertemu dalam satu ruang. Mekkah bukanlah kota seperti kota lainnya. Ia bukan sekadar tempat seperti yang di peta, melainkan wilayah suci yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang beriman, yaitu umat Islam. Gerbangnya menjadi batas yang tak kasat mata, membedakan antara dunia luar dan tanah haram yang penuh berkah. Bab As-Salam adalah salah satu gerbang bersejarah Masjidil Haram. Lewat pintu inilah banyak jemaah dari berbagai zaman masuk, termasuk mereka yang datang dalam perjalanan haji berbulan-bulan lamanya dari penjuru dunia. Di jalanan berdebu yang mengarah ke jantung kota, tampak iring-iringan pasukan berkuda pengawal kerajaan dengan wajah tegas dan langkah pasti. Mereka membuka jalan bagi seorang tokoh penting dalam sejarah Arab modern, yaitu Raja Saud, putra dari Raja Abdulaziz Ibn Saud. Sang raja tak berada di atas pelana seperti para pendahulunya, melainkan di dalam sebuah mobil hitam bergaya klasik, simbol transisi dari masa suku menuju era negara modern. Derap kaki kuda berpadu dengan dengung mesin,
menggambarkan pertemuan antara tradisi dan modernitas yang mulai menyatu dalam kehidupan Hijaz kala itu. Para warga menyaksikan dari pinggir jalan dengan takzim. Mereka tahu, inilah momen perubahan besar yang akan membawa Jazirah Arab ke panggung dunia. Jumat adalah hari yang agung dalam kalender Islam. Di Masjidil Haram, ribuan jamaah memadati setiap jengkal ruang, mengalir seperti ombak yang datang dari segala penjuru dunia. Wajah-wajah yang berbeda warna kulit, bahasa, dan bangsa kini menghadap ke satu titik, Ka'bah, poros spiritual umat Islam. Adzan berkumandang, menggema di bawah langit Mekkah yang terang. Hening pun menyelimuti, hanya gemuruh hati yang bersatu dalam satu arah, satu tujuan. Inilah pusat dunia Islam, tempat di mana setiap langkah menuju ke dalam adalah perjalanan kembali ke fitrah. Salat Jumat bukan sekadar ibadah berjamaah. Ia adalah pernyataan iman bersama, bahwa di tengah dunia yang berubah, arah kiblat tetap satu dan tak tergoyahkan. Para peziarah memulai dua ritual utama yang telah berlangsung sejak ribuan tahun silam. Pertama, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, berlawanan arah jarum jam. Langkah demi langkah menyatu dalam irama ibadah, melingkari rumah suci yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Kemudian dilanjutkan dengan sa'i, yakni berjalan bolak-balik sebanyak 7 kali antara Bukit Syafa dan Marwah. Ritual ini meneladani perjuangan Siti Hajar yang dengan penuh harap mencari setetes air untuk putranya, Nabi Ismail. Meskipun dilakukan dalam kondisi fisik yang melelahkan, ribuan jamaah melakukannya dengan khidmat, karena setiap langkah adalah zikir, setiap nafas adalah doa, dan setiap gerakan adalah bagian dari penghambaan. Di daerah pinggiran Mekkah, terhampar pasar Badui yang ramai, penuh warna, suara, dan kehidupan. Disinilah tempat berlangsungnya perdagangan kambing dan domba secara besar-besaran. Pedagang dari berbagai penjuru datang membawa ternak mereka, menawarkan hewan kurban kepada para jamaah dan penduduk setempat. Tak jauh dari pasar, tampak rumah jagal terbuka. Semua dilakukan dengan cara manual, tanpa mesin. Pisau-pisau diasah dengan cepat. Tangan-tangan terampil bekerja penuh kehati-hatian. Tradisi ini tetap lestari, sebagai bagian dari kearifan lokal yang turun-temurun. Pemandangan ini bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga bagian dari denyut kehidupan Mekkah kala musim haji tiba. Perjalanan menuju Tan'im dimulai dengan langkah-langkah tenang di bawah terik matahari gurun. Tempat ini menjadi tujuan bagi mereka yang hendak melaksanakan umrah atau dikenal juga sebagai haji kecil. Setibanya di Masjid Tan'im, sebuah rumah ibadah penting di pinggiran Mekkah, para jamaah memulai niat dan persiapan ihram kembali. Tempat ini menjadi titik awal yang sakral, pengingat akan niat suci dalam perjalanan spiritual mereka.
واسطة الرسول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. Tiga perjalanan utama selalu menjadi bagian penting dari ibadah haji di Tanah Suci. Medina, Arafat, dan Mina. Tiga nama yang bukan sekadar lokasi, tapi medan spiritual yang penuh makna. Di Medina, para jemaah menziarahi makam Rasulullah mengirim salam, menundukkan hati. Di Arafat, mereka berkumpul dalam kesatuan, menanti ampunan di padang yang sunyi tapi penuh harap. Dan di Mina, tiga jumrah jadi saksi perlawanan terhadap bisikan setan. Tiga titik suci, tiga langkah besar dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pada hari ketiga di bulan ke-12, para jemaah mulai bergerak. Tujuannya satu, Medina, kota Nabi, tempat jejak Rasul masih terasa dalam setiap hembusan angin. Mereka berangkat dengan hati penuh harap, dengan bekal rindu yang tak bisa diukur dengan apapun di dunia. Unta, kuda, dan kaki yang tak pernah ragu melangkah. Medina, kota para nabi yang masih menjadi saksi kebesaran risalah setelah 13 abad berlalu. Disinilah gema wahyu pernah mengguncang langit dan bumi. Dan di setiap sudutnya, jejak Rasulullah masih terasa hidup. Jemaah datang dengan hati yang tunduk dan mata yang basah. Mereka ziarah ke Raudah, menyampaikan salam, dan meresapi kedamaian yang tak bisa dilukiskan kata-kata. Medina bukan hanya sebuah kota. Ia adalah pelukan sejarah bagi jiwa-jiwa yang merindu. Masjid Nabawi, sebuah tempat yang penuh makna spiritual bagi umat Muslim. Terletak di kota Madinah, masjid ini dibangun di atas makam Nabi Muhammad dan menjadi salah satu destinasi utama dalam perjalanan haji. Di tahun 1928, masjid ini sudah menjadi pusat peribadatan yang ramai, meskipun dengan kondisi yang jauh berbeda dari sekarang. Para jemaah haji, seperti yang kita lihat dalam footage ini, datang dari berbagai penjuru dunia, merasakan kedamaian dan ketenangan yang hanya bisa didapatkan di tempat yang penuh berkah ini. Mereka menunaikan ibadah, memanjatkan doa, dan merenungkan sejarah panjang perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Masjid Nabawi, dengan arsitektur khasnya, menawarkan suasana spiritual yang mendalam, meskipun sederhana. Bangunan ini menjadi saksi bisu perjalanan haji dari generasi ke generasi, termasuk perjalanan haji tahun 1928, yang menjadi bukti ketulusan dan semangat umat Islam dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Azan, panggilan untuk sholat, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam sejak masa awal dakwah Nabi Muhammad. Di tahun 1928, meskipun dunia masih jauh dari kemajuan teknologi yang ada sekarang, suara azan tetap menjadi penghubung antara hamba dan Sang Pencipta. Di Masjid Nabawi di kota Madinah, azan berkumandang setiap kali waktu sholat tiba. Dari menara masjid yang menjulang tinggi, seorang muazin memanggil umat untuk meninggalkan segala aktivitas duniawi dan menyambut panggilan Allah. Setelah menjalani ibadah dengan penuh penghayatan, para jamaah kembali menyusuri jalan-jalan kota Madinah.
Di sela waktu, mereka beristirahat, berbaur dengan warga, dan menikmati keseharian yang sederhana. Botol air dingin menjadi pelepas dahaga yang berharga di tengah panasnya terik gurun, menyegarkan tubuh yang letih setelah panjangnya perjalanan. Beberapa dari mereka singgah di pasar-pasar kecil. Kegiatan berbelanja bukan sekadar mencari kebutuhan, tapi juga menjadi ruang untuk merasakan denyut kehidupan kota. Tak lama kemudian, langkah mereka kembali diarahkan ke kota suci Mekah, kota yang menjadi poros utama perjalanan ini. Di tanah yang kering dan panas, air menjadi sesuatu yang sangat berharga. Irigasi dikelola dengan cara yang rumit dan penuh ketekunan. Saluran-saluran dibangun secara manual, tanpa alat modern, hanya mengandalkan tenaga unta dan ketelatenan. Setiap tetes air adalah hasil kerja keras. Ia menghidupi ladang, kebun, dan kehidupan sehari-hari di kota suci. Di balik hiruk-pikuk haji, irigasi ini adalah denyut lain dari ketabahan masyarakat setempat. Sebelum berangkat ke Arafah, para jamaah menunaikan tawaf singkat di sekitar Ka'bah. Rombongan pun mulai bergerak. Unta mengangkut ribuan jamaah menuju Padang Arafah. Di awal perjalanan, segalanya terasa nyaman. Namun kenyamanan itu perlahan memudar. Sebuah mobil mogok di tengah jalan, memaksa para jamaah turun dan mendorongnya bersama. Tak ada keluhan, hanya kerja sama dalam diam. Di sisi lain, seekor unta mengamuk. Panik di tengah keramaian nyaris membuat kekacauan. Tapi para penggiring tetap tenang, menenangkan hewan itu dengan pengalaman dan kesabaran. Haji bukan sekadar ibadah, tapi juga perjalanan penuh ujian. Dari sabar, lahir kebersamaan. Dari lelah, lahir kekuatan. Mereka yang tiba di Arafah pada hari ke-8 Zulhijjah akan berkemah di dataran yang luas dan terbuka. Setelah sampai, tak ada waktu terbuang. Panci ditaruh di atas api, air dipanaskan, dan aroma masakan sederhana mulai memenuhi udara. Sebuah rutinitas yang lahir dari kebutuhan dan kebersamaan. Setiap tahun, para peziarah mendatangi Jabal Rahmah, gunung kecil di tengah Arafah yang diyakini sebagai tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Di puncaknya, doa-doa dipanjatkan, tangan terangkat, dan hati berharap akan rahmat Allah. Jabal Rahmah bukan sekadar bukit. Ia adalah simbol pengampunan dan pertemuan. Disinilah banyak jiwa mencari kedekatan dengan Sang Pencipta. Sebuah perkemahan besar terbentang di Arafah. Lebih dari 20.000 tenda berdiri, menampung ribuan muslim dari berbagai penjuru dunia. Para peziarah terus berdatangan, menyatu dalam satu tujuan, wukuf di hari Arafah. Di tengah perkemahan, logistik terus bergerak. Makanan disiapkan dalam skala besar. Inilah jamu Arafah, sajian khas untuk para jamaah. Sederhana tapi menguatkan. Karena setiap energi dibutuhkan untuk ibadah yang akan mencapai puncaknya.
Jumlah jamaah yang begitu besar membuat pintu masuk ke dalam sistem layanan obat menjadi penuh sesak. Banyak yang mengantri untuk mendapatkan perawatan ringan, dari kelelahan, dehidrasi, hingga luka-luka kecil. Di sisi lain, wadah air dari terpal besar didirikan di berbagai titik. Sumber air bersih ini jadi penyelamat di tengah panas yang menyengat. Jamaah bergantian mengisi botol, membasuh wajah, atau sekadar menyegarkan diri. Sejak pagi buta, rombongan haji mulai bergerak. Jalanan menuju Arafah perlahan dipenuhi lautan manusia, berpakaian ihram, melangkah tenang, namun pasti. Mereka berangkat lebih awal, agar bisa menunaikan salat zuhur tepat waktu di Mina. Dari padang Arafah, lautan manusia itu bergerak menuju sebuah tanah sunyi, Muzdalifah. Disinilah mereka bermalam, tanpa tenda, tanpa atap, hanya langit malam yang menjadi saksi. Di atas kerikil yang dingin, para jamaah merebahkan tubuh lelah mereka, bersandar pada harapan. Di tempat inilah, mereka mengumpulkan batu-batu kecil. Bukan sekadar batu, tapi simbol perlawanan terhadap kejahatan yang akan mereka lemparkan di Mina. Dari Muzdalifah, langkah-langkah itu berlanjut menuju Mina, lembah yang sempit namun penuh makna. Disinilah ritual melontar jumrah dilakukan. 3 tiang batu menjadi simbol kekuatan untuk menolak godaan, membungkam bisikan setan. Batu-batu yang semalam dikumpulkan kini dilemparkan satu persatu dengan niat yang teguh. Menegaskan bahwa diri ini memilih taat, bukan sesat. Di tengah padatnya lembah Mina, berdiri sebuah masjid tua yang penuh sejarah. Masjid Al-Khaif. Inilah tempat Nabi Muhammad pernah sholat, dan para nabi sebelumnya dikisahkan juga pernah singgah. Masjid ini menjadi tempat rehat, ibadah, dan tafakur bagi jutaan jamaah. Saat tiba di Mina, para peziarah tidak langsung menemukan kenyamanan. Mereka ditampung seadanya, di tenda-tenda kain yang didirikan di pinggir jalan, di lereng bukit, atau di halaman rumah-rumah penduduk yang bersedia membuka pintu. Tahun 1928, rombongan jamaah dari Hindia Belanda menempati tenda bersama puluhan orang lain, sempit, panas, dan tanpa alas tidur yang layak. Namun disitulah terjalin solidaritas. Mereka berbagi air, makanan, dan tempat berteduh. Bahasa, suku, dan asal daerah melebur dalam satu tujuan, menunaikan ibadah dengan penuh keikhlasan. Beberapa beruntung mendapat tempat di rumah warga Mekah yang menyediakan ruangan kecil sebagai tempat bermalam. Tapi bagi kebanyakan, tenda robek dan bau keringat menjadi teman dalam perjalanan suci ini. Dalam kesederhanaan itulah ibadah menjadi lebih bermakna. Mina bukan hanya tempat melempar jumrah, yang adalah tempat di mana raga diuji, hati dikuatkan, dan sesama manusia kembali saling menggenggam. Dengan menunggang unta, keledai,
dan berjalan kaki. Aliran jamaah terus bergerak, tak putus-putus, melewati jalan-jalan sempit di Mina. Lembah yang biasanya sunyi itu, kini bergemuruh oleh suara langkah, seruan doa, dan denting pelana. Jalan-jalan Mina yang nyaris sepi sepanjang tahun, mendadak menjadi urat nadi ibadah yang hidup. Penuh warna, penuh harap. Tahun 1928, rombongan dari Hindia Belanda ikut dalam arus besar ini. Di bawah terik matahari gurun, mereka melangkah perlahan, membawa bekal seadanya, namun keyakinan yang tak tergoyahkan. Tidak ada jalan yang mudah, tapi tak ada yang mundur. Sebab setiap langkah menuju Jumrah adalah langkah melawan sisi gelap dalam diri. Di Mina, pergerakan itu bukan sekadar perjalanan. Ia adalah zikir dalam gerak, ibadah dalam setiap derak. Pada hari pengorbanan, 10 Zulhijjah, jutaan jamaah bergerak menuju jumrah terbesar, Jamrat Al-Aqabah. 7 kerikil dilemparkan satu persatu ke tumpukan batu. Setiap lontaran diiringi seruan yang mengguncang hati. Bismillah, Allahu Akbar. Mereka tidak sedang melempar batu semata. Mereka sedang melawan bisikan setan, membuang nafsu dan menegaskan keimanan. Tahun 1928, para jamaah dari Hindia Belanda berdiri di tengah desakan, debu, dan panas yang membakar. Namun tangan mereka tetap mantap, dan suara takbir tetap menggetarkan udara Mina. Disinilah sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim kembali dihidupkan, bukan dalam kisah, tapi dalam perbuatan. Sebuah ritual yang tidak berubah sejak ribuan tahun lalu. Setelah lontaran terakhir, setelah malam-malam di Mina terlewati, rombongan besar itu pun berangkat. Langkah demi langkah, mereka meninggalkan lembah pengorbanan dan kembali menuju kota suci, Mekah. Tidak semua kembali dalam kondisi yang sama seperti saat mereka datang. Ada yang kehilangan, ada yang sakit, bahkan ada yang gugur di jalan Allah. Tapi mereka yang kembali membawa sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, jiwa yang dimurnikan. Tahun 1928, rombongan haji dari Hindia Belanda kembali melintasi gurun, menahan lelah dan rindu menuju Baitullah untuk menunaikan tawaf perpisahan. Ketika seseorang kembali ke Mekah pada hari ke-12 Zulhijjah, ibadah hajinya pun selesai. Ia telah melintasi Padang Arafah, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah di Mina, dan kini kembali ke Baitullah dalam keadaan bersih. Setelah seluruh rangkaian ibadah haji disempurnakan, banyak peziarah tidak langsung pulang. Mereka tinggal beberapa hari di Mekah. Ada yang menenangkan diri setelah perjalanan panjang, ada pula yang memanfaatkan waktu untuk berdagang di pasar-pasar sekitar Masjidil Haram. Tahun 1928, jamaah dari Hindia Belanda juga memanfaatkan kesempatan ini mengunjungi tempat-tempat suci, berdoa lebih lama di dekat Ka'bah, atau sekadar menyusuri gang-gang tua Mekah yang menyimpan banyak kisah. Di sela keramaian, ada jeda untuk merenung. Sebab bagi sebagian mereka, ini mungkin menjadi perjalanan terakhir dalam hidup. Dan sebelum kembali menempuh laut dan darat yang panjang, mereka ingin memastikan satu hal, bahwa hati mereka telah benar-benar menyatu dengan kota suci ini.
Di antara langkah-langkah pelan dan wajah yang menunduk haru, para jamaah mengayunkan pandangan terakhir ke arah Baitullah. Telah usai rangkaian ibadah suci, tawaf, sa'i, wukuf, dan tahallul yang mereka tempuh dengan segala daya dan upaya. Di depan Ka'bah yang agung itu, mereka mengucapkan salam. Bukan sekadar kata, melainkan perpisahan dari hati yang terdalam. Sebuah salam yang mungkin menjadi yang pertama dan sekaligus yang terakhir. Dan kemudian, dengan cepat mereka menuju pelabuhan, tempat kapal uap Lloyd yang telah menunggu. Dari bibir pelabuhan, mereka menaiki perahu-perahu kecil yang telah disiapkan untuk mengantar ke kapal besar di tengah laut. Ombak pelan mengayun perahu, seolah mengantar dengan lirih. Di atas perahu itu, para jamaah duduk bersisihan, memeluk barang bawaan, dan menatap jauh ke arah Ka'bah yang perlahan hilang dari pandangan. Di kejauhan, kapal uap Lloyd berdiri megah, menanti untuk membawa mereka pulang. Bagi banyak dari mereka, inilah saat terakhir melihat tanah suci dari atas gelombang dalam diam yang penuh doa.
Tepat sebelum memasuki Pelabuhan Sabang, bendera karantina dinaikkan. Prosedur tetap sejak era kolonial. Setiap jamaah haji yang pulang wajib melewati isolasi sebelum diterima kembali oleh negerinya.